Berita Sumsel 24 jam hari ini. Panitia Lomba Tulis Hulu Migas untuk Negeri mulai menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Penyerahan hadiah sendiri dilakukan di sekolah para pemenang. Catherine, juara kedua Lomba Karya Tulis Jurnalistik Hulu Migas untuk Negeri, terlihat begitu ceria saat panitia menyerahkan hadiah di sekolahnya SMA Saverio 1 Palembang. Catherine diketahui berhasil meraih juara kedua dalam lomba tingkat Sumatera Selatan tersebut. Selain ke SMA Saverio 1 Palembang, panitia juga menyerahkan hadiah kepada Melati Mahesti yang berhasil meraih juara ketiga dan Amanda Putri Apriliani juara harapan 2. Mereka masing-masing berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Catherine mengaku bahan untuk menulis lomba diperoleh saat kegiatan webinar serta menggali informasi dari Google terkait kegiatan Hulu Migas. Dari sana dia menulis kegiatan Hulu Migas menjadi sumber energi bagi kehidupan masyarakat. Aku suka nulis, Pak. Jadi ketika dapat info lomba itu langsung cari tahu, mikir dulu ikut nggak ya gitu. Karena kan takutnya nggak menang kan, kecewa nanti sekolah. Ya terus usahalah cari di Google segala macam tentang info Hulu Migas ini. Ternyata tertarik juga dan akhirnya ikut juga lah. Kesimpulannya itu Hulu Migas ini berarti ya untuk negeri ini, terutama untuk sumber energi. Jadi tentunya untuk masa depan masih terus berkembang juga pastinya, dan berharap semoga terus maju ya. Di tempat yang sama, Kepala SMA Saverio 1 Palembang, Estri Murwani, mengaku sangat bahagia mengetahui siswanya berhasil meraih juara dalam lomba karya jurnalistik. Ya tentu saja sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur, buntutnya ya bahagia banget karena ya surprise untuk sekolah kami, pertama kali ikut lalu kemudian ternyata mendapatkan kejuaraan di posisi 2. Kami memang mendukung anak untuk mengikuti lomba baik di bidang akademik maupun non-akademik, karena memang sekolah itu kan sebenarnya harus memfasilitasi anak berkembang secara menyeluruh ya. Boleh akademik, non-akademik itu bisa seni, bisa olahraga, bisa ya termasuk menulis ya, rasanya begitu. Di tempat terpisah, juara harapan 2 Amanda Putri Apriliani mengatakan sebelum menulis dimulai dengan melakukan riset terkait SKK Migas. Selain itu, dia juga menjalin komunikasi dengan kakak tingkat untuk berkoordinasi hal-hal yang ditulis untuk kegiatan lomba. Kami memulai dari riset sendiri, mencari-cari di Google apa itu SKK Migas, apa itu seperti materi-materi apa yang akan muncul di webinar. Jadi kami setelah sewaktu menerima webinar itu kami tidak semata-mata tidak tahu apapun. Jadi kami setidaknya sudah tahu dasar-dasarnya. Kami juga bertanya kepada kakak alumni yang waktu itu berpartisipasi dalam lomba juga. Jadi kami bertanya-tanya, meminta saran kira-kira apakah yang harus dipersiapkan seperti itu. Begitupun dengan arahan dari pembimbing kami. Minyak ini kan pasti habis juga nih kan, karena energi apa yang bakal habis juga, dan pesan-pesannya apa enggak? Terlepas dari menggunakan energi dengan bijak, kita juga harus berinovasi sebagai generasi milenial. Kita mempunyai banyak ide, punya banyak waktu, punya banyak fasilitas yang disediakan oleh sekolah ataupun lembaga-lembaga lain untuk membentuk sebuah penelitian. Inovasi apa yang dapat kita kembangkan nantinya agar dapat setidaknya mengganti atau menyiapkan energi terbarukan yang dapat mengganti energi-energi yang akan habis nantinya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan, Iswan Jati Kusuma, mengaku sudah memiliki tim pelatih untuk membimbing siswa dalam mengikuti semua perlombaan, termasuk lomba penulisan karya jurnalistik. Tim ini kita siapkan tidak hanya sekedar mengikuti lomba-lomba yang terdaftar, yang sudah terjadwal, tapi juga semua lomba yang masuk ke kita siapkan. Tim kita ini cukup lengkap, ada pelatih, ada
seluruh bagian mendukung semua kegiatan ini, dan ini selalu kita rapatkan dalam rapat SMT. SMT adalah Senior Management Team, di mana ada kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah membuat kebijakan-kebijakan yang kemudian nanti diimplementasikan oleh tim yang ada di sekolah untuk membantu dalam kegiatan kompetisi ini. Jadi persiapan yang kita lakukan adalah tentunya setelah kita menerima undangan, kita membuat tim ini nanti menggodok siapa-siapa anak-anaknya, kemudian nanti ide-idenya juga harus dari anak-anak. Jadi tidak, oh ini kita kasih nggak. Jadi anak-anak yang menggali ide dan kita mendampingi anak-anak itu. Nanti timnya dibuat kemudian di-SK-kan. Sehingga menjadi tanggung jawab pada tim itu untuk membimbing anak-anak itu sampai dia dalam tanda kutip wajib menang. Oke, gitu. Wajib menang Pak. Jadi semua sudah terjadwal, terkondisi dengan baik. Reporter Sri Devi, juru kamera Ki Agus Yahya, palpress.com. Pemirsa, Carrefour Mall Palembang Square membatasi pembelian minyak goreng sejak pertengahan November lalu hanya untuk dikonsumsi dan bukan dijual kembali. Dalam kebijakan pembatasan, tiap konsumen hanya diperbolehkan membeli 3 minyak goreng kemasan 2 liter dan 6 kemasan untuk ukuran 1 liter. Kebijakan ini diambil lantaran harga minyak goreng di Carrefour Palembang Square diklaim paling murah. Ditambah lagi bagi konsumen yang bertransaksi menggunakan kartu Bank Mega, maka akan mendapatkan potongan harga 10%. Selain itu, Carrefour juga memiliki program 5 produk yang masuk dalam daftar banting harga. Minyak goreng masuk dalam daftar tersebut, lalu sabun cuci piring, body wash, deterjen, dan susu untuk anak di atas 1 tahun. Adapun harga minyak goreng di Carrefour PS Palembang mulai dari Rp37.000. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpress.com. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo meninjau proyek restorasi Sungai Sekanak Lambidaro yang pembangunannya telah berlangsung sejak Mei lalu. Progres pengerjaannya telah mencapai 80% dan diperkirakan rampung Januari 2022. Proyek restorasi Sungai Sekanak Lambidaro ini mengambil sebagian dari sungai untuk diperdalam, dibersihkan, dan dipercantik. Restorasi dilakukan untuk menjadikan Sungai Lambidaro sebagai objek wisata. Harnojoyo mengatakan pengerjaan proyek ini telah mencapai 80%. Tinggal menyisakan pedestrian di samping kanan dan kiri sungai sebagai fokus utama. Rumah warga yang berada di sekitaran sungai rencananya akan diperbarui agar sedap dipandang mata. Wali Kota mengatakan akan disiapkan program CSR perusahaan untuk mendanai masyarakat yang ingin mempercantik rumahnya atau bahkan membuka usaha kecil. Untuk kemudahan akses, telah direncanakan pembangunan 2 unit jembatan baru yang akan menghubungkan sungai. Proyek kebanggaan Kota Palembang ini diharapkan bisa mendatangkan wisatawan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Jajaran Polres Prabu Muli bersama pemerintah Kota Prabu Muli menggelar razia gabungan untuk menindak razia anak pang yang meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Tim gabungan yang terdiri dari Polres Prabu Muli menerjunkan Satlantas, Sabara, Satbinmas, Dishub, Satpol PP, dan Dinas Sosial menyisir anak pang beserta kendaraannya yang kerap kali berada di jalan lintas Prabu Muli, tepatnya di depan SPBU Cambai, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai. Petugas melakukan penangkapan kepada anak-anak pang beserta sepeda motornya, lalu dibawa ke kantor Camat Cambai untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Anak-anak pang yang kebanyakan berasal dari Jawa, Lampung, Bengkulu, dan Palembang ini diminta segera tinggalkan Kota Prabu Muli. Tak hanya itu, sebelum keluar dari Prabu Muli, petugas meminta mereka untuk menghancurkan aksesoris di sepeda motornya yang memang tidak sesuai karena dapat membahayakan pengguna jalan lain. Petugas hanya mengizinkan anak pang membawa motornya saja tanpa aksesoris. Kegiatan hari ini penertiban dari masyarakat. Inilah anak-anak pang yang meresahkan masyarakat Kota Prabu Muli, karena mereka sudah sekitar 3 minggu berada di sini. Sudah kita persuasif untuk mereka kita himbau untuk pergi dari situ, karena tindakan mereka sudah meminta masyarakat uang, atau kadang mereka juga maksa. Jadi sudah meresahkan masyarakat sekitar Kota Prabu Muli.
Makanya hari ini kita bekerja sama dengan Pemkab dari Polres Prabu Muli dan Pemkab bekerja sama untuk melakukan penindakan ini. Penindakan ini ya kita gabungan dari Satdimas, Satlantas, Sat Sabara, Samapta dengan Disub, dengan Pol PP, dengan Dinas Sosial dan Kecamatan Cambai. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemkot Prabu Muli Herianto mengatakan pihaknya melakukan pendataan terkait asal-usul anak-anak pang serta melakukan pembinaan. Mendata, menelusuri dari mana, mau kemana, keluarganya dari di mana, apakah mereka ini jelas beradaannya. Selanjutnya ini dipulangkan atau dibina Pak? Ya rencananya itu kan kita buat surat pernyataan mereka tidak kemungkinan dan bersedia kembali ke keluarga masing-masing karena mereka punya ada keluarga. Kita kan telusuri dari mana awalnya asalnya tanyain. Reporter dan juru kamera Andrianto, palfres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.